Angin sore berhembus pelan di tengah sunyi pemakaman desa. Di antara deretan nisan tua, tampak seorang perempuan lanjut usia duduk bersimpuh, tubuhnya bergetar menahan isak. Mata keriputnya memandangi pusara bertuliskan nama Raffi Alfarizi, cucu sematawayangnya, yang baru saja dimakamkan. Hujan gerimis menambah kesan muram, seolah langit pun ikut berduka atas kepergian bocah berusia 17 tahun itu. Warga sekitar masih bergidik saat membicarakan cara Raffi meregang nyawa. Tubuh remaja tersebut ditemukan dalam kondisi penuh luka tusukan di gang sempit belakang pasar tradisional. Polisi menduga pembunuhan bermotif perampokan, namun nenek Saroh tak percaya begitu saja. Baginya, ada kebengisan yang lebih kelam dari sekadar niat jahat mencari uang. Seminggu sebelumnya, Raffi sempat berpamitan hendak membantu kawannya berjualan. Ia berjanji pulang sebelum maghrib. Namun sejak saat itu, jejaknya hilang tanpa kabar hingga akhirnya polisi membawa kabar duka yang menghancurkan dunia Saroh. Harapannya pada masa depan seketika hancur, menyisakan kehampaan yang menggigit jiwa. Di rumah, foto-foto Raffi masih tergantung di dinding. Senyuman di setiap gambar terasa menusuk hati, menghadirkan perih setiap kali dipandang. Saroh merasa dunia tak adil, merenggut satu-satunya orang yang memberi warna dalam hari tuanya. Amarah tumbuh perlahan, mengubah tangis menjadi tekad diam-diam. Tangannya menggenggam erat tanah pemakaman, seolah ingin merasakan sisa hangat tubuh cucunya yang kini terbaring di bawah sana. Di balik lirih doanya, ada bisikan dendam yang mulai merayap di relung hati. Dunia telah mengajarkan bahwa kadang hukum tak mampu mengobati luka. Maka, Saroh bersumpah, jika tak ada keadilan, ia sendiri yang akan menciptakannya. 3 hari setelah pemakaman, ketukan di pintu depan membuyarkan lamunan Saroh. Seorang petugas berseragam menyerahkan sebuah amplop coklat dengan cap resmi. Di dalamnya terdapat laporan penyelidikan singkat dan surat pemberitahuan bahwa pelaku pembunuhan telah ditangkap dan ditahan. Nama yang tertulis di sana membuat jantung Saroh berdetak lebih cepat. Dedi Sutanto alias Silet, residivis kambuhan. Petugas itu menjelaskan bahwa Dedi ditangkap saat tengah melarikan diri ke pelabuhan. Dari hasil interogasi, ia mengakui telah menikam Raffi saat mencoba merampas tas milik korban. Tapi nada suara polisi terdengar kaku, seolah hanya menyampaikan prosedur tanpa empati. Saroh tak percaya dengan cerita satu arah itu. Nalurinya berkata, ada sesuatu yang ditutupi. Sepeninggal polisi, Saroh membaca kembali surat itu berulang kali. Setiap kalimat seolah berduri, mengiris perasaannya yang masih rapuh. Ia membayangkan wajah Raffi yang bersimbah darah, lalu membayangkan wajah sang pembunuh yang kini tenang di dalam jeruji, makan 3 kali sehari tanpa penyesalan. Sesuatu mendidih dalam dadanya, rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai mencari tahu tentang sosok Dedi, Silet, dari warga sekitar. Namanya dikenal sebagai preman pasar yang kebal hukum, pernah keluar masuk bui namun tak jera. Konon, ia memiliki koneksi dengan jaringan gelap di balik dinding penjara. Informasi ini hanya mempertebal niat Saroh. Raffi tidak mati sia-sia. Tidak di tangannya. Malam itu, Saroh duduk lama di depan jendela. Bulan purnama menggantung pucat di langit. Ia tahu tak mungkin meminta keadilan dari sistem yang sama yang membiarkan penjahat hidup nyaman. Maka ia membuat keputusan besar dalam diam. Jika dunia ini tak bisa memberikan hukuman setimpal, maka ia sendiri yang akan menuntaskannya. Di balik dinding rumah kayu yang sudah lapuk, Saroh membuka sebuah peti tua warisan almarhum suaminya. Di dalamnya tersimpan potret keluarga, kain batik peninggalan, dan surat-surat lama yang membawa kenangan masa silam. Tangannya gemetar saat mengambil foto Raffi kecil, digendong sang ibu yang kini telah tiada. Tatapan mata itu, polos dan ceria, membuat dadanya sesak. Kenangan pahit kembali menyergap. 20 tahun lalu, anak tunggalnya, Rina, tewas tertabrak lari ketika hendak menyeberang jalan menuju pasar. Pelaku tidak pernah ditemukan, hanya menyisakan luka mendalam yang belum sembuh hingga kini. Raffi adalah satu-satunya alasan Saroh terus hidup, menjadi cahaya kecil di tengah kesunyian yang panjang. Ditinggalkan 2 generasi berturut-turut menyisakan luka yang tak bisa dibalut waktu. Rasa kehilangan tumbuh menjadi bara yang membakar ketenangan. Kali ini, Saroh tidak ingin menyerah pada takdir. Ia merasa hidupnya tidak boleh diakhiri hanya sebagai korban penderitaan. Ia mulai menulis, mencatat nama-nama, merangkai potongan-potongan informasi yang ia dapatkan tentang Dedi, Silet. Ia mengunjungi pasar, menanyai para pedagang, menyusuri tempat-tempat yang biasa didatangi preman itu sebelum tertangkap. Setiap jawaban menjadi bahan bakar bagi tekadnya.
Seorang pemuda penjaga warung memberitahu bahwa Dedi dulu sering membual soal koneksi di dalam lapas merah petaka. Penjara itu bukan sekadar tempat hukuman, tapi markas kekuasaan gelap. Saro menyadari bahwa menghadapi Dedi berarti menghadapi dunia kelam yang penuh risiko. Namun, ia tak gentar. Jika semua yang ia cintai telah direnggut, maka ia tak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Dengan langkah perlahan namun pasti, ia mulai menyusun rencana. Rasa sakit di masa lalu kini berubah menjadi kekuatan yang membimbingnya menuju balas dendam. Pagi itu, kabut masih menyelimuti area pemakaman saat Saro datang mengenakan baju hitam sederhana dan selendang batik di bahunya. Langkahnya pelan, namun penuh tekad, menyusuri barisan nisan hingga berhenti di pusara Raffi. Ia duduk bersimpuh, menaburkan bunga sambil mengelus batu nisan yang masih basah oleh embun. Suasana sunyi menjadi saksi niat yang akan diikrarkan hari itu. Saro menatap langit, lalu menunduk, dan mulai berbicara pelan seolah cucunya bisa mendengar. Ia meminta maaf karena tak bisa melindungi Raffi, lalu bersumpah bahwa pembunuhnya tidak akan hidup tenang. Suaranya bergetar, tapi tegas. Kalau hukum tak bisa membayar nyawamu, maka darahnya akan kutumpahkan dengan tanganku sendiri, ucapnya lirih, disertai air mata yang jatuh perlahan. Tak lama kemudian, ia menyalakan dupa kecil dan meletakkan sesajen sederhana dari beras dan kembang. Ia tahu, bukan karena ajaran mistik, tapi karena itu adalah tradisi turun-temurun untuk menguatkan tekad yang dilandasi cinta. Di balik keriput wajahnya, ada sorot mata yang menyala bukan hanya karena duka, tapi juga karena keputusan besar yang tak bisa dibatalkan. Sebelum pulang, Saro menuliskan satu kalimat di buku kecil yang selalu ia bawa, nyawa dibalas nyawa. Tulisannya rapi dan kuat, seperti mantra yang akan terus ia bawa dalam perjalanan panjangnya. Hari itu, bukan hanya janji yang diucapkan, tapi juga jalan hidup baru yang telah dipilih. Dunia harus tahu, bahkan seorang nenek pun bisa menjadi bayangan kematian ketika cinta dilukai. Dalam perjalanan pulang, Saro merasa dadanya lebih ringan. Bukan karena duka menghilang, tapi karena ia telah melepaskan beban ketidakberdayaan. Kini, ia bukan lagi wanita renta yang ditinggalkan tak berdaya. Ia telah menjadi alat keadilan yang lahir dari penderitaan. Rencana berikutnya pun mulai disusun di dalam benaknya. Ia akan menuju Lapas Merah Petaka. Lapas Merah Petaka, penjara kelas tinggi di pinggiran kota, dikelilingi oleh pagar kawat setinggi 6 meter dan menara penjaga di setiap sudut. Dikenal sebagai tempat terakhir bagi penjahat paling berbahaya, bangunan itu menyimpan kengerian yang tak terlihat dari luar. Orang-orang menyebutnya neraka yang sah di mata hukum, tempat di mana keadilan dan kekuasaan sering berbenturan. Saro berdiri di seberang gerbang utama, menyamar sebagai wanita tua yang mengantar makanan untuk kerabat. Ia mengamati lalu lintas petugas, mencatat wajah-wajah yang keluar masuk. Di tangannya, terdapat foto lusuh seorang mantan napi bernama Naryo, kenalan lama suaminya, yang kini bekerja di dalam sebagai kuli dapur. Ia adalah satu-satunya harapan untuk menyusup masuk. Sore itu, Saro menunggu di sebuah warung kopi dekat gerbang belakang. Ketika Naryo datang membawa sayuran, Saro memanggilnya pelan, menyebut nama masa lalunya. Pria itu terkejut, namun segera duduk di sampingnya. Setelah berbasa-basi singkat, Saro langsung mengutarakan niatnya. Ia ingin masuk penjara itu, bukan sebagai narapidana, melainkan sebagai petugas kebersihan palsu. Awalnya, Naryo menolak mentah-mentah. Tapi Saro menyelipkan segepok uang dari hasil menjual sawah warisan, ditambah tatapan penuh tekad yang sulit ditolak. Ia tak meminta banyak, hanya satu kartu identitas palsu dan akses ke dalam, cukup untuk membuatnya bisa melihat wajah si pembunuh. Naryo akhirnya mengangguk, dengan syarat Saro hanya boleh bertahan 3 hari di dalam sebelum keluar. Malamnya, Saro menginap di losmen tua, menatap langit-langit yang lembab sambil memikirkan langkah berikut. Ia sadar dirinya bukan agen rahasia atau pembunuh terlatih. Tapi satu hal yang ia miliki tidak bisa dimiliki oleh siapapun di penjara itu, rasa kehilangan yang telah melampaui rasa takut. Dan besok, ia akan masuk ke tempat di mana nyawa tidak lebih berharga dari sebutir nasi basi. Pagi itu, Saro mengenakan seragam abu-abu kusam milik petugas kebersihan, lengkap dengan topi lusuh yang menutupi sebagian wajahnya. Naryo menjemputnya lebih awal, menyusupkan identitas palsu dengan nama Budarmi. Keringat dingin mengucur di pelipis Saro saat melewati gerbang utama Lapas Merah Petaka. Tapi ia tetap tenang, menunduk dalam-dalam, memainkan perannya dengan penuh keyakinan. Di dalam, suasana terasa menyesakkan. Jeritan, umpatan, dan tawa sinis terdengar dari segala arah. Blok demi blok dipenuhi oleh pria bertubuh kekar, bertato, dan bermata tajam.
Mereka menatap setiap orang baru seperti binatang kelaparan mengamati mangsa. Namun Saroh tak gentar. Ia mengingat satu wajah saja, Dedi, Silet, pria yang mencabut nyawa cucunya dengan keji. Naryo membimbingnya ke area dapur, tempat ia akan bekerja selama 3 hari ke depan. Meski tangannya sudah lemah, Saroh tetap mencuci piring dan mengepel lantai dengan cekatan, berusaha terlihat seperti pekerja biasa. Namun di sela kesibukannya, ia terus mengamati para napi, mencocokkan wajah mereka dengan ingatan buruk yang tak pernah hilang dari benaknya. Saat makan siang tiba, ia melihatnya. Di ujung ruangan, duduk santai dengan kaki selonjoran, adalah Dedi, Silet. Wajahnya masih sama seperti yang ada di surat polisi, rambut cepak, rahang keras, dan mata kosong tak berperasaan. Ia tertawa bersama 3 napi lain sambil merokok, seolah tak pernah ada dosa yang menghantuinya. Saroh mengepalkan tangan, darahnya mendidih, namun ia menahan diri. Malam hari, di bar kecil untuk pekerja, Saroh menuliskan detail lokasi Dedi dan rutinitas hariannya di buku saku. Ia tahu, waktu tak banyak. Dalam 2 hari lagi, ia harus mengeksekusi rencananya atau keluar dengan tangan kosong. Ia memandangi langit gelap dari jendela kecil, lalu membisikkan satu kalimat pada dirinya sendiri, "Tuhan, beri aku kekuatan. Besok, iblis itu akan melihat wajahku." Fajar belum menyingsing saat Saroh menyusup keluar dari bar kecilnya. Dengan mengenakan jaket lusuh yang dipinjam dari Naryo, ia menyelinap melalui lorong-lorong sempit yang dipenuhi aroma lembab dan suara hewan malam. Peta kasar yang ia gambar malam sebelumnya menjadi panduan utamanya. Tujuannya jelas, Blok D, tempat Dedi, Silet, dan para napi kelas berat tinggal. Setiap langkah terasa seperti melawan waktu dan maut. Beberapa penjaga masih tertidur di pos ronda, sementara sebagian lain sibuk bermain kartu di ruang kontrol. Saroh mengandalkan tubuh kecilnya untuk lolos di celah-celah pengawasan. Ia bersembunyi di balik tumpukan karung beras dan gerobak sampah saat bayangan penjaga melintas. Jantungnya berdetak tak beraturan, tapi langkahnya terus maju. Begitu tiba di depan pintu besi besar menuju Blok D, ia menggunakan kunci duplikat yang telah diberikan Naryo. Suara klik terdengar jelas, membuatnya menahan napas selama beberapa detik. Begitu pintu terbuka perlahan, hawa panas bercampur bau keringat menyambutnya. Deretan sel yang sempit terlihat seperti kandang binatang, dipenuhi tatapan liar para tahanan yang belum tidur. Saroh melangkah dengan cepat menuju sel nomor 23, tempat Dedi ditempatkan. Ia berdiri di ujung lorong, memandangi dari kejauhan. Dedi tampak tertidur dengan satu tangan di balik kepala, seperti raja kecil di tengah neraka. Wajahnya tenang, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Saroh menggenggam erat pisau kecil yang ia sembunyikan di balik roknya, senjata tukang daging yang dibawanya sejak awal. Namun sebelum ia melangkah mendekat, seseorang menarik pergelangan tangannya dari belakang. Seorang napi tua, dengan mata tajam dan tubuh kurus kering, menatapnya penuh selidik. "Apa yang kau lakukan di sini, Bu?" bisiknya. Saroh membeku, jantungnya berhenti sesaat. Tapi justru dari tatapan itu, ia tahu lelaki tua ini bukan musuh, tapi mungkin jalan keluar tak terduga dari jebakan maut yang menantinya. Saroh menatap lelaki tua itu dengan tatapan curiga. Tapi sorot mata di balik keriput wajah pria itu tidak menunjukkan niat jahat. Lelaki itu berbisik pelan, "Aku tahu siapa kau cari. Tapi kau akan mati sia-sia kalau bertindak sekarang." Saroh menarik napas dalam, lalu mengangguk pelan. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung di balik tembok-tembok besi ini. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Reza, mantan sipir yang dijebloskan karena membuka aib para pejabat korup. Sudah 5 tahun ia mendekam di blok yang sama dengan Dedi, menyaksikan semua kekejaman yang terjadi tanpa bisa berbuat banyak. Ia tahu, Dedi bukan napi biasa, dia adalah perpanjangan tangan sindikat yang masih punya kekuasaan bahkan dari balik jeruji. Pak Reza membimbing Saroh ke sudut gelap di balik tangki air rusak, tempat para napi biasa menyembunyikan barang terlarang. Di sana, ia memberikan selembar kertas kecil daftar nama napi yang tunduk pada Dedi, termasuk penjaga yang sudah disuap. "Kalau kau mau bertahan hidup, kau harus tahu siapa musuh dan siapa yang bisa ditipu," katanya lirih. Saroh menerima kertas itu dengan tangan bergetar. Di dalam hatinya, Saroh mulai menyadari bahwa dendam ini bukan sekadar pembalasan pribadi. Ia telah masuk ke dalam sarang ular, tempat hukum tak berlaku, dan hanya kekuatan serta siasat yang menjadi pelindung. Tapi ia tak mundur. Baginya, satu nama saja yang harus membayar sudah cukup. Jika Tuhan mengizinkan, darah Dedi akan tumpah di depan matanya, meski harus ia tebus dengan nyawa sendiri.
Malam itu, di balik dinding sel, Saroh dan Pak Reza menyusun rencana. Bukan serangan langsung, tapi jebakan. Mereka akan menciptakan situasi di mana Dedi harus keluar dari sel saat jam pengawasan lemah. Dengan pisau kecil, Saroh akan mengakhiri semuanya dalam hitungan detik. Tidak akan ada jeritan panjang, tidak akan ada penyesalan. Hanya satu tikaman untuk satu nyawa yang telah direnggutnya. Fajar baru menyingkap langit saat Saroh kembali ke area dapur, menyembunyikan wajah lelahnya di balik kesibukan. Tapi pikirannya tidak tenang. Ia terus memutar ulang rencana yang telah ia dan Pak Reza susun semalam. Rencana yang sederhana, namun penuh risiko. Umpan, pemancing, dan penyergapan di lorong mati dekat ruang cuci yang tak dijaga kamera. Pak Reza memulai bagian pertamanya. Ia menyebarkan kabar bahwa seseorang dari luar akan menyuap penjaga untuk membebaskan satu napi khusus. Nama Dedi disebut secara samar-samar, memancing kecurigaan dan ego pria itu. Dan benar saja, menjelang siang, Dedi mulai gelisah. Ia mendekati beberapa penjaga, menawarkan rokok dan uang agar diberi akses keluar sel saat malam. Sementara itu, Saroh menyelipkan pisau kecilnya ke dalam kantong samping celana kerjanya. Ia juga mempersiapkan 2 kain tebal untuk membungkam teriakan dan menyeka darah. Semua alat kecil itu ia sembunyikan di balik tumpukan pel di dekat ruang cuci. Tempat itu akan menjadi panggung pembalasan. Dan hanya dia dan Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi malam nanti. Waktu berjalan lambat. Setiap detik seolah menjadi beban di bahu Saroh. Namun tekadnya tetap utuh. Ia tidak membunuh demi kebanggaan atau dendam kosong. Ini adalah bentuk terakhir cinta seorang nenek kepada cucunya, kebenaran yang tidak bisa ditegakkan oleh hukum. Saroh tahu, ia mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Tapi ia rela, asal Dedi tidak pernah tertawa lagi atas kematian anak kecil tak berdosa. Malam menjelang. Pak Reza memberi isyarat dari lorong lain, memastikan semua posisi sesuai rencana. Saroh berdiri di balik pintu ruang cuci, tangan gemetar menggenggam pisau. Nafasnya berat, tapi matanya tajam, menunggu langkah kaki yang dikenalnya. Lalu, suara itu datang langkah kasar dan sombong Dedi di lantai beton. Saroh memejamkan mata sejenak. Saat membukanya, ia siap mengakhiri semuanya. Dedi melangkah masuk ruang cuci, ditemani oleh 2 napi suruhan yang berjaga di luar. Di dalam ruangan remang-remang itu, hanya ada deretan mesin rusak dan tumpukan ember. Ia tidak menyangka ada seseorang yang sedang menunggunya. Saat pintu tertutup di belakangnya, langkah Dedi terhenti. Matanya menajam, mencoba membiasakan diri pada cahaya redup. Dari sudut ruangan, Saroh muncul perlahan. Wajahnya dingin dan tenang, penuh luka hidup yang tak pernah sembuh. Dedi tertawa singkat, menyangka itu lelucon atau penyusup bodoh. "Siapa lo, nenek goblok?" ejeknya dengan nada meremehkan. Tapi Saroh tak menjawab. Ia hanya berjalan pelan, memutar kain di tangannya, dan menggenggam pisau dengan erat di balik tubuhnya. Saat Dedi hendak melangkah maju, Saroh bergerak cepat. Ia menyeka mulut Dedi dengan kain pertama, membungkamnya sebelum sempat berteriak. Dengan tangan kiri menggenggam kuat, tangan kanannya menancapkan pisau ke bawah tulang rusuk pria itu. Tikaman itu dalam, dingin, dan penuh dendam. Darah menyembur, namun tidak ada suara keluar. Hanya desahan tertahan dan mata yang melebar karena terkejut. Dedi terhuyung, berusaha melawan, tapi tubuhnya melemah. Saroh menekan tubuh pria itu ke lantai, menatap wajahnya yang kini ketakutan. "Itu untuk cucuku, keparat," bisiknya pelan. Ia menusukkan sekali lagi, memastikan nyawa itu benar-benar pergi. Darah membasahi lantai, mengalir membentuk jejak merah yang membelah ruangan sunyi. Dedi menghembuskan napas terakhir di pangkuan kematian yang ia ciptakan sendiri. Saroh berdiri dengan napas terengah, wajahnya berlumur peluh dan noda merah. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena beban yang akhirnya ia lepaskan. Di luar, Pak Reza memberi isyarat. Mereka hanya punya hitungan menit sebelum petugas menyadari ada sesuatu yang janggal. Saroh meletakkan pisau di samping tubuh Dedi, lalu berbalik. Ia tidak lari. Ia siap menghadapi apapun yang menanti setelah ini. Jeritan histeris terdengar dari salah satu napi yang menemukan jasad Dedi, silet, tergeletak bersimbah darah. Dalam hitungan menit, sirene darurat meraung keras, menggetarkan seluruh blok. Lampu-lampu penjara menyala terang, menerangi tiap lorong dan sudut sel. Para penjaga bersenjata berhamburan menuju sumber kejadian. Suasana berubah tegang dan mencekam.
Saroh tetap berdiri di tempat kejadian, tak mencoba kabur. Ia menunduk, menyerahkan dirinya kepada para petugas yang datang membekuknya. Di mata para sipir, ia hanya terlihat seperti wanita tua yang tak berdaya. Tapi dari mata para napi yang menyaksikan, ada sorot hormat yang lahir dari keberanian yang tak biasa. Ia telah menjatuhkan raja kecil yang selama ini menebar teror di dalam penjara. Pak Reza, dari kejauhan, menatap Saroh dengan campuran bangga dan cemas. Ia tahu, wanita tua itu telah menuntaskan misinya, namun harga yang harus dibayar tidaklah ringan. Saroh digiring ke ruang isolasi, tangannya diborgol dengan erat, tubuhnya didorong kasar oleh sipir yang tak tahu apa-apa. Tapi Saroh tak mengeluh, wajahnya tetap tenang, bahkan ada senyuman kecil tersungging di bibirnya. Di ruang interogasi, Saroh duduk sendirian. Dua penyidik menanyainya dengan nada tinggi, mencoba menggali alasan di balik pembunuhan brutal itu. Namun Saroh hanya berkata satu kalimat yang membuat ruangan itu hening. Dia membunuh cucuku. Aku hanya menagih apa yang pantas. Kalimat itu seperti palu yang menghantam nurani siapa saja yang mendengarnya. Tak ada argumen yang bisa menandinginya. Berita tentang insiden itu menyebar cepat. Di luar penjara, masyarakat geger. Media mengangkat kisah nenek pembalas dendam sebagai tajuk utama. Ada yang mengecam, ada yang bersimpati. Tapi satu hal yang pasti, nama Saroh kini tertulis dalam sejarah kelam penjara itu, bukan sebagai korban, tapi sebagai simbol keberanian terakhir seorang nenek yang melawan neraka dengan tangan sendiri. Kisah Saroh menggema keluar tembok penjara seperti angin badai yang tak bisa dibendung. Media nasional dan internasional berebut menyuarakan berita tentang seorang nenek renta yang nekat membunuh napi paling ditakuti demi menuntut balas kematian cucunya. Ia disebut sebagai simbol perlawanan terakhir, sebuah potret cinta yang menjelma menjadi keberanian murni. Di kalangan masyarakat, muncul gelombang simpati yang tak terduga. Banyak yang menggalang dukungan hukum untuk Saroh, bahkan beberapa pengacara menawarkan diri membelanya secara cuma-cuma. Bagi mereka, Saroh bukan penjahat, tapi pahlawan tanpa tanda jasa yang bertindak ketika hukum gagal menegakkan keadilan. Bahkan di beberapa kota, mural wajah Saroh mulai bermunculan di dinding-dinding jalan. Sementara itu, di dalam penjara, keadaan berubah drastis. Sejak kematian Dedi, para napi kelas kakap mulai kehilangan arah. Kekuasaan yang dulu dijalankan dengan tangan besi kini runtuh dalam semalam. Beberapa napi yang dulu menjadi kaki tangan Dedi mulai diisolasi, sementara para petugas mulai memperketat pengawasan. Tak bisa dipungkiri, Saroh telah memecah struktur kekuasaan gelap dari dalam. Saroh sendiri ditempatkan di sel khusus, dipantau ketat oleh sipir. Tapi anehnya, banyak dari mereka yang diam-diam menunjukkan rasa hormat. Makanan yang ia terima lebih layak, beberapa petugas bahkan memberinya buku bacaan untuk mengisi waktu. Meski terkurung, Saroh merasakan kelegaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, seolah beban bertahun-tahun telah ia lemparkan bersama tetes darah terakhir Dedi. Dalam sebuah wawancara khusus yang diizinkan oleh pihak penjara, Saroh berkata pelan, "Saya bukan orang baik. Tapi saya juga bukan iblis. Saya hanya seorang nenek yang tak bisa diam melihat anak kecil dibunuh tanpa alasan." Kalimat itu menutup segalanya. Ia tidak meminta maaf, tidak pula meminta pengampunan. Karena bagi Saroh, keadilan telah ditegakkan dengan caranya sendiri, nyawa dibayar nyawa. Meski berada di balik jeruji besi, Saroh kini menjadi nama yang dikenang. Bukan karena kebengisan, melainkan karena keteguhan dan cinta yang tak tergoyahkan. Namun, jauh di lubuk hatinya, luka yang ditinggalkan oleh kematian sang cucu masih menganga. Setiap malam, dalam sunyi sel sempit, Saroh menatap tembok dingin sambil memeluk bayangan masa lalu yang tak bisa kembali. Bayangan wajah cucunya, tawa kecil yang dulu memenuhi rumah, kini tinggal kenangan yang mengiris jiwa. Ia tahu dendam telah dituntaskan, tapi kekosongan yang ditinggalkan tak pernah benar-benar terisi. Dalam doa-doanya, Saroh sering berbisik lirih, "Nak, nenek sudah lakukan yang kau minta. Tapi maaf, nenek tak bisa membawamu kembali." Air mata mengalir perlahan tanpa suara. Di luar penjara, para aktivis dan organisasi hak asasi manusia terus memperjuangkan nasib Saroh. Mereka menyusun petisi untuk meninjau ulang hukum terkait pembalasan yang terjadi karena ketidakadilan hukum. Banyak yang mulai mempertanyakan sistem yang membuat seorang nenek harus bertindak ekstrim hanya untuk memperoleh keadilan atas cucu yang terbunuh tanpa perlindungan. Salah satu stasiun televisi membuat dokumenter tentang kisah Saroh. Wawancara dengan warga, kerabat almarhum cucunya, hingga beberapa napi dan sipir menguatkan bahwa Saroh bukanlah pelaku kriminal biasa. Ia bukan pembunuh berencana, tapi korban dari sistem yang gagal.
Film dokumenter itu viral, mengubah cara pandang masyarakat terhadap apa yang disebut keadilan. Namun bagi Saroh, semua simpati itu tak bisa menghapus kenyataan pahit. Ia sadar hidupnya tak akan lama lagi. Tapi jika sisa napasnya bisa dijadikan peringatan bagi dunia bahwa kasih seorang nenek bisa menembus batas kemanusiaan, maka ia tak menyesal. Luka di hatinya akan abadi, namun dari luka itu tumbuh harapan, bahwa suatu hari nanti, tak ada lagi anak kecil yang harus mati sia-sia. Hari persidangan tiba. Ruang sidang penuh sesak, tidak hanya oleh pengacara, jaksa, dan hakim, tetapi juga wartawan, aktivis, serta masyarakat umum yang penasaran. Saroh digiring masuk dengan tangan di borgol, namun langkahnya tetap tenang. Rambutnya memutih seluruhnya, wajahnya dihiasi keriput dalam, tapi sorot matanya tetap tegas, tak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Jaksa menuntut Saroh dengan pasal pembunuhan berencana. Mereka menyusun bukti dan menyatakan bahwa apapun motifnya, nyawa tak bisa dibalas dengan nyawa. Tapi di sisi lain, tim pembela menekankan bahwa negara telah gagal melindungi cucunya, dan bahwa tindakan Saroh adalah bentuk dari keputusasaan seorang nenek yang kehilangan harapan pada keadilan formal. Sidang berlangsung berhari-hari. Saksi-saksi dihadirkan, termasuk beberapa mantan napi yang menceritakan kebrutalan Dedi di balik penjara. Mereka menyebut bahwa Dedi kerap menyiksa tahanan baru dan bahkan terlibat dalam pembunuhan cucu Saroh, yang dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap salah satu kaki tangannya yang kini telah tiada. Semua kesaksian itu mengubah atmosfer ruang sidang. Ketika tiba waktunya memberi pembelaan, Saroh berdiri pelan. Dengan suara lirih namun jelas, ia berkata, "Saya tak ingin membunuh. Tapi saya tak punya pilihan. Dunia ini terlalu diam saat cucu saya mati. Saya hanya ingin dia tahu, neneknya tidak tinggal diam." Kalimat itu menggema ke setiap sudut ruang sidang, membuat banyak orang menunduk dalam haru dan perenungan. Hakim mengetuk palu, menunda vonis akhir hingga sepekan. Ruang sidang bubar, tapi suara Saroh masih menggantung di udara. Ia telah diadili oleh hukum, tapi di hati banyak orang, ia sudah dibebaskan oleh kebenaran. 1 minggu yang tersisa menjadi waktu penantian yang menegangkan. Apakah keadilan akan berpihak pada logika hukum, atau pada nurani seorang nenek yang terluka? Hari keputusan akhirnya tiba. Langit mendung menaungi gedung pengadilan, seolah ikut merasakan beratnya beban yang akan dijatuhkan. Saroh duduk tenang di kursi terdakwa, mengenakan baju sederhana berwarna abu-abu. Di hadapannya, hakim membuka berkas terakhir, lalu menatap tajam ke arah sosok tua yang tetap menunduk, pasrah menerima apapun yang akan ditetapkan padanya. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Saroh dinyatakan bersalah karena menghilangkan nyawa orang lain, namun perbuatannya dikategorikan sebagai bentuk pembelaan diri ekstrim yang dipicu oleh kegagalan sistem hukum. Oleh karena itu, ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, dikurangi masa tahanan dan dengan pertimbangan usia lanjut. Ruangan hening sesaat, sebelum tepuk tangan pelan terdengar dari beberapa sudut. Tangis haru pecah dari para pendukung Saroh yang hadir di ruang sidang. Beberapa memeluk satu sama lain, merasa bahwa keadilan, meski tak sempurna, masih bisa ditemukan. Saroh sendiri hanya mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah langit-langit, seolah berbicara dengan sang cucu yang kini telah tenang di alam lain. Senyumnya muncul pelan, tidak kemenangan, melainkan kedamaian. Di dalam penjara, Saroh menjadi sosok dihormati. Ia dijuluki ibu oleh para napi muda, sering dimintai nasihat dan doa. Meski fisiknya kian melemah, jiwanya tetap kuat. Ia menanamkan pada banyak orang bahwa keadilan sejati bukan hanya urusan hukum, tetapi keberanian menegakkan kebenaran saat semua orang memilih diam. Suaranya menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya jeruji besi. 3 tahun kemudian, Saroh meninggal dunia dalam tidurnya, tenang tanpa rasa sakit. Jenazahnya dimakamkan di samping makam cucunya, sesuai wasiat terakhirnya. Batu nisannya bertuliskan, ia bukan pahlawan, bukan pula penjahat. Ia hanya seorang nenek yang mencintai dengan cara paling dalam. Dan dari kisah hidupnya, banyak yang belajar bahwa terkadang, cinta bisa menjadi peluru paling tajam yang pernah ditembakkan manusia.